Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada juri-juri terhormat, panitia, dan juga teman-teman kontingen OIM FTWI 2021. Perkenalkan, nama saya Mark Leo Davis, Program Internasional 2018, dan hari ini saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Optimalisasi Skema Energi Dua Arah yang berkelanjutan dengan penyimpanan efektif dan insentif sebagai langkah untuk mencapai revolusi energi di daerah 3T Indonesia atau bisa disebut sebagai sedaratan. Berikut adalah rangkuman konten yang akan dipresentasikan. Pertama-tama, mari kita mulai dengan Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dengan 17.504 pulau yang terpencar di kedua sisi garis khatulistiwanya. Populasinya mencapai 267 juta jiwa dengan 56% hidup di Pulau Jawa. Selanjutnya, rasio elektrifikasi di Indonesia juga telah mencapai 98,89% hanya pada tahun lalu. Sebelum kita melanjutkan ke slide berikutnya, perlu diketahui bahwa rasio elektrifikasi berarti jaringan listrik suatu daerah telah terhubung dengan jaringan listrik nasional tanpa adanya indikasi layanan listrik setiap saatnya. Untuk memenuhi kebutuhan dan fasilitas penduduknya, pemerintah sedang berusaha untuk menyediakan listrik ke semua daerah berpenduduk. Salah satu contohnya adalah peraturan yang dibuat oleh Kementerian SDM yang menyatakan pembangunan jaringan dengan kapasitas minimal 50 megawatt diprioritaskan untuk daerah 3T seperti desa. Langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah ini pun juga telah meningkatkan rasio elektrifikasi dari 67,2% sampai 98,83% selama satu dekade terakhir. Ya, tingkat elektrifikasi ini 10% lebih tinggi daripada dekade sebelumnya. Lalu juga tingkat penggunaan EBT di Indonesia untuk listrik juga telah mencapai sebanyak 14,7% pada tahun lalu saja. Meskipun demikian, produksi listrik nasional didominasi oleh tenaga fosil. Pada tahun 2017, Joko Widodo menentukan target penggunaan EBT sebanyak 23% dalam bauran energi nasional pada tahun 2025. Kenyataannya, 85,3% pembangkit listrik nasional masih didominasi dengan tenaga fosil. Lalu perusahaan energi di Prancis, BP PLC, melaporkan bahwa sisa waktu bahan bakar fosil yang ada di Indonesia adalah 65 tahun untuk batu bara, 21 tahun untuk gas alami, dan 8 tahun untuk minyak. Maka daerah 3T yang jauh dari sumber energi fosil primer sebaiknya menggunakan sumber energi lain. Dan juga IEA dan ADB telah menyatakan bahwa daratan Indonesia masih dipenuhi hutan yang menutupi cadangan alami batu bara nasional yang terkubur di bawahnya. Selanjutnya, kebanyakan tanah di kepulauan kecil Sulawesi dan Nusa Tenggara itu masih dimiliki oleh suku asli. Hal ini membuat PLN kesulitan untuk mengambil wilayah yang telah diklaim atau ditempati sebagai wilayah leluhur suku asli tersebut dan diwajibkan untuk meminimalisasi deforestasi. Melihat dari kedua laporan yang telah disebutkan, Indonesia adalah negara yang tidak stabil secara geologis, memiliki jumlah teknisi listrik yang minim dan atau kurang mahir untuk daerah 3T, dan juga terdapat kesulitan untuk mengirim teknisi akibat medan perhutanannya. Banyak kepulauan kecil masih bergantung kepada sektor perikanan, agrikultur, dan atau pariwisata. Dengan situasi COVID-19, PDB nasional berkurang sebanyak 17,4%. Dan salah satu faktor terbesar ini adalah penurunan industri pariwisatanya, yang merupakan salah satu sumber dana primer kepulauannya. Mengingat dari situasi geografisnya, kepulauan kecil terutama di wilayah timur Indonesia itu sering mengalami pemadaman listrik yang cukup lama. Contohnya Pulau Taliabu yang mengalaminya sekitar 8 jam
setiap 2 hari per minggunya. Karena itu, reparasi dan pemeliharaan menjadi sering dilakukan, sehingga menurunkan kondisi finansial daerah tersebut. Seharusnya ada solusi yang lebih murah daripada mewajibkan penggunaan pembangkit listrik berbahan fosil dan tidak stabil. Meninjau kondisi Indonesia saat ini, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dan diselesaikan masalahnya. Dari teknologi, yaitu banyak pembangkit listrik di daerah 3T yang masih memiliki kapasitas kurang dari 1 megawatt dan memerlukan banyak tenaga kerja dan atau susah untuk dioperasikan. Dari segi infrastrukturnya, lahan bebas masih sulit untuk digunakan sebagai lahan pembangkit listrik atau pertambangan akibat perhutanannya. Berikutnya adalah lingkungan. Banyak lahan dapat mengalami kerugian jika pertambangan atau pembangkit listrik skala besar dipaksa untuk dibuat. Kalau dari pendidikan, itu pendidikan EBT masih kurang terhadap teknisi listrik, terutama dalam masyarakat awam. Lalu yang terakhir adalah ekonomi. Pendapatan daerahnya itu masih relatif rendah, karena masih sangat bergantung terhadap sektor pariwisata, agrikultur, dan atau perikanan. Maka solusi yang saya usulkan adalah pertama menambah kapasitas dan atau membangun pembangkit listrik yang mudah dijalankan. Lalu menggunakan lahan dengan luas seminimal mungkin. Ketiga adalah memilih pembangkit listrik dengan sumber EBT yang bersih emisinya. Keempat adalah mengadakan sosialisasi pemeliharaan teknologi terkait EBT maupun non-EBT. Yang terakhir adalah membuka lapangan kerja di sektor energi hijau. Maka dengan itu, sedaratan adalah solusi yang saya capai. Sedaratan di sini merupakan skema energi untuk daerah-daerah 3T yang dapat melingkupi semua solusi yang telah disebutkan. Skema tersebut memiliki 4 elemen penting. Yang pertama adalah Gravitational Water Vortex Power Plant atau GVPP. Kedua, panel surya film tipis. Ketiga, sistem sensor umpan balik digital. Dan terakhir adalah tabung listrik atau disebut TALIS. Di sini, di sini GVPP merupakan sebuah turbin mikrohidro yang dipasang di sungai dengan kepala hidrolik yang sangat rendah dan aman untuk dilewati ikan karena perputarannya yang sangat rendah. Lalu panel surya film tipis ini memiliki ketebalan 20 sampai 350 kali lipat lebih tipis daripada versi biasanya. Perusahaan komersialnya pun juga telah mendapat investasi sebanyak 2 miliar US dollar sehingga membuat produksi panel surya ini menjadi lebih tipis, ringan, serta murah. Dan ketiga adalah sistem sensor umpan balik digital. Menggunakan MP relay yang dapat memberi diagnosa otomatis, memprediksi dan mencegah gangguan jaringan. MP relay di sini juga ditanam di transformator. Yang terakhir adalah tabung listrik. Tabung listrik merupakan sebuah penyimpanan listrik yang terdiri dari 14 baterai dan memiliki potensi kapasitas hingga 1.590 watt-hour. Cukup untuk menyediakan listrik di sebuah rumah di daerah 3T yang konsumsi listriknya rata-rata sekitar 450 watt-hour per bulan. Tabung listrik ini sama seperti layaknya sebuah power bank. Lalu di sini kita melihat sistematikanya. Pertama-tama ada GWVPP. GWVPP ini akan dibangun di tengah atau di pinggir sungai dan menggunakan lahan seluas 130 meter persegi untuk kapasitas 100 kW. Untuk menghasilkan listrik, air sungainya pertama akan melewati sebuah jalur masuk. Lalu berputar melalui cekungan bundar ke arah bawah. Hal ini membuat arus tersebut mengelilinginya dan membuat pusaran air yang menyebabkan turbin GWVPP untuk berputar. Dengan berputarnya turbin ini, tenaga listrik akan dihasilkan dan dikirim ke transformator pengirim. Untuk mengurangi kasus listrik padam dan atau biaya reparasi jaringan, MP relay akan ditanam di kedua trafo pengirim dan penerima. Perangkat tersebut dapat bereaksi dengan perubahan tingkat beban terlepas dari cuaca. Selebihnya, komunikasi antar perangkatnya dapat dibuat melalui rangkaian serial.
dan dapat disinkronisasikan waktunya dengan sistem posisi global atau GPS. Interaksi ini juga mampu menghasilkan perbandingan titik-titik kecacatan dan lini masanya. Selain itu, pengaturan dan hasil yang diterima oleh MP Relay itu dapat diterima dari jarak jauh. Jadi penggunanya tidak perlu datang ke tempat untuk mengambil datanya dari MP Relay tersebut. Lalu hasil listrik tersebut akan didistribusikan ke setiap bangunan milik konsumen. Setiap adanya surplus listrik, itu akan disimpan ke stasiun baterai yang untuk mengisi daya talis. Perangkat ini juga akan digunakan untuk menyediakan listrik ke bangunan sekitar yang belum memiliki akses listrik atau menjadi tenaga cadangan. Sementara itu, panel surya film tipis ini akan menjadi pemasok energi utama untuk stasiun baterainya dan juga dipasang di 25% bangunan-bangunan lain dengan konsumsi listrik tertinggi di daerahnya. Nah, selain sistem tenaga listriknya sendiri, Sedaratan dapat menyediakan lowongan kerja teknisi listrik paruh waktu bagi warga daerahnya yang memahami segi geografis daerahnya dan juga dapat membuka program sosialisasi dan insentifnya sendiri. Seperti yang bisa kita lihat di tabel perbandingan berikut, biaya GWVPP jauh lebih terjangkau daripada PLTA maupun PLTBB dengan kapasitas yang sama dan juga lebih banyak profit yang dapat diraih. Melihat dari segi biaya konstruksi, konsumsi, biaya GWVPP itu paling rendah. Nah, umurnya pun juga sama seperti PLTA pada umumnya. Tapi biaya pemeliharaan dan juga biaya distribusinya itu 20% lebih mahal daripada biaya dari segi yang sama di batu bara. Akan tetapi profitnya dalam waktu 100 tahun, GWVP akan menghasilkan jauh lebih banyak daripada PLTA maupun PLTBB. Dan biaya GWVPP ini relatif lebih murah karena tidak perlu bendungan dan tidak perlu transformator yang banyak. Terakhir juga tidak ada tambahan peraturan yang mewajibkan untuk memberi pajak 25% per proyek. Peraturan ini sering sekali ditemukan di pembangkit listrik tenaga batu bara dan pembangkit listrik tenaga air atau pembangkit listrik lainnya yang berskala besar. Daratan ini dapat diharapkan untuk membawa kepulauan kecil Indonesia menuju revolusi EBT, tetapi masih memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama adalah MP relays diperlukan dalam jumlah banyak untuk keadaan darurat. Jadi kalau misalkan salah satu MP relay-nya hancur atau terbakar, maka harus selalu ada MP relay cadangan lainnya supaya dapat langsung digantikan. Nah, kedua adalah MP relays susah untuk digunakan di daerah yang tidak ada sinyal internet. Seperti yang saya telah bilang tadi, MP relays ini memerlukan sinyal internet supaya memudahkan interaksi antar perangkatnya serta interaksi terhadap pengguna dari jarak jauh. Dan harus diingat kembali, situasi COVID-19 ini mengharuskan untuk para penduduk untuk mengurangi frekuensi kontak antar tubuh maupun antar benda di luar rumah mereka. Lalu berikutnya adalah kapasitas maksimal GWVPP saat ini hanya mencapai 100 kW. Tetapi GWVPP sendiri itu masih dalam riset yang lebih dalam supaya pembangkit listrik tersebut dapat mencapai kapasitas yang lebih tinggi. Lalu berikutnya GWVPP hanya dapat digunakan di daerah-daerah yang memiliki sungai. Contohnya saja, Pulau Tunda tidak memiliki sungai, tapi kondisinya tidak memadai untuk GWVP dioperasikan. Dan di sekitarnya pun hanya ada lautan. Maka disinilah GWVP tidak dapat beroperasi. Mungkin GWVP ini bisa diganti dengan turbin air laut lainnya. Namun untuk kasus seperti ini GWVP tidak bisa dilakukan.
Yang terakhir adalah Sedaratan ini masih memerlukan deforestasi untuk memastikan kelancaran jalur transmisi. Karena medan perhutanan Indonesia yang masih kurang stabil, maka jalur transmisi dari transformator ke transformator itu masih diperlukan deforestasi. Dan untungnya tidak perlu lahan yang seluas pembangkit listrik tenaga air atau batu bara yang pada umumnya itu, yang mengharuskan luas yang sangat-sangat besar. Itu saja untuk presentasi saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika ada pertanyaan, komentar, ataupun kritik, tolong sampaikan di sesi tanya jawab. Terima kasih.